Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita perlu memperkuat argumentasi kenapa kita memilih pasangan Prabowo Gibran. Untuk itu yang membawa handphone agar di-on-kan handphonenya untuk kemudian direkam dan disosialisasikan kepada seluruh warga. Insya Allah mereka ketika mendengar argumentasi yang nanti tersampaikan, mereka akan merasa penting dan harus memilih pasangan Prabowo Gibran. Nomor satu, Bapak dan Ibu sekalian, alasannya adalah kita kepingin melindungi Indonesia dari ancaman internasional. Kok bisa begitu? Hari-hari ini Bapak dan Ibu sekalian terasa sekali ancaman internasional atau ancaman global, di mana akhir-akhir ini ada peperangan namanya peperangan Ukraina-Rusia. Ukraina itu negara yang tidak kuat angkatan persenjataannya, tetapi mampu mengimbangi kekuatan besar Rusia. Kenapa? Karena di belakang Ukraina ada Amerika. Begitu kemudian berkelanjutan terjadi peperangan Israel dan Palestina. Negara-negara kecil, Pak. Israel negara penjajah Israel, yang dijajah Palestina. Palestina itu negara. Indonesia ini mempunyai duta besar Palestina di Indonesia ada. Kecil Bapak dan Ibu sekalian, Israel itu kecil. Seorang tokoh dari Mesir mengatakan bukan hanya Israelnya, andaikan hanya Israel 6 jam bisa diselesaikan. Hamas itu tentara yang tidak punya seragam, tentara yang tidak kelihatan, tidak tahu keberadaannya. Ketika perang mereka hanya pakai celana training, memakai kaos, tapi setiap kali peperangan selalu memenangkan peperangan itu. Hanya sayangnya Israel brutal sekali. Semua warga Palestina seenaknya ditembaki, perempuan-perempuannya, anak-anak kecilnya, orang-orang yang sedang mengerang-ngerang kesakitan, dibombardir. Rumah sakit Indonesia di Palestina direbut oleh tentara Israel dan kemudian dijadikan markas tentara Israel. Bapak dan Ibu sekalian, peperangan itu begitu dahsyatnya, padahal negara-negara kecil. Kenapa? Karena di balik Israel ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis. Bapak dan Ibu sekalian, Palestina mampu mengimbangi sehingga peperangan itu menjadi dahsyat. Kenapa? Karena di balik Palestina ada Hizbullah dari Lebanon, ada Houthi dari Yaman, ada Iran, ada Korea Utara, dan ada Rusia. Maka peperangan itu sangat dahsyat. Nah, kondisi yang semacam ini akan bisa menyeret terjadinya perang dunia ketiga. Ada yang mengatakan, masa sih sampai perang dunia ketiga? Bapak Ibu, dulu pernah ada perang dunia pertama. Setelah selesai perang dunia pertama, berkelanjutan terjadi perang dunia kedua. Maka tidak mustahil dalam kondisi yang semacam ini akan terjadi perang dunia ketiga. Ada yang menjawab, ya tidak sama antara dulu dengan sekarang. Dulu tidak ada PBB, sekarang ada PBB. PBB itu bahasa Arabnya Al-Umamul Muttahidah, bangsa-bangsa yang disatukan. Kata seorang ahli dari Mesir, Profesor Dr. Muhanna dan Dubes Palestina untuk Indonesia, mengatakan PBB itu artinya dentuman meriam, letupan senjata, itu PBB. Bapak dan Ibu sekalian,
PBB itu tidak adil, dan ketidakadilan akan memicu peperangan. Kenapa PBB tidak adil? Di PBB itu ada hak veto. Walaupun seluruh dunia bersepakat bahwa penjajah Israel harusnya dari bumi Palestina dan Palestina harus merdeka, seluruh dunia mengatakan demikian. Ketika Amerika mengatakan tidak, Israel harus dibiarkan menjajah Palestina, Amerika mengatakan demikian, ya yang terjadi itu Israel akan terus menjajah Palestina karena Amerika mempunyai hak veto, hak menentukan. Inilah ketidakadilan. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, oleh karenanya sangat memungkinkan terjadi perang dunia ketiga. Dari 3 pasangan yang akan mampu menempatkan Indonesia pada posisi yang benar, yang akan mampu melindungi Indonesia dari ancaman global atau ancaman internasional ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Amin. Kenapa pasangan Prabowo Gibran? Karena Pak Prabowo mempunyai kompetensi, mempunyai keahlian untuk melindungi bangsa dan negara, di mana backgroundnya beliau adalah seorang tentara. Tentu bukan Pak Prabowo-nya sendiri, tetapi banyak teman-temannya, kolehannya, para tentara yang ahli tentang strategi bagaimana melindungi bangsa dan negara. Maka mereka akan terpanggil untuk bagaimana bisa melindungi bangsa dan negara. Pilih Prabowo Gibran demi mengamankan Indonesia dari ancaman internasional. Ini nomor 1. Nomor 2, Bapak dan Ibu sekalian, kita juga menghadapi tantangan nasional, tantangan disintegrasi. Dulu kita punya pengalaman pedih. Timor Timur hilang. Banyak orang frustasi dengan hilangnya Timor Timur, apalagi purnawirawan yang cacat fisiknya gara-gara ikut perang menghadapi pretelin. Mereka mengatakan saya rela walaupun fisik saya cacat, tetapi Timor Timur jangan lepas. Sekarang fisik saya sudah cacat, Timor Timurnya lepas. Frustasi Pak, sedih. Apalagi kita tadi mengumandangkan hubbul watan minal iman, cinta pada tanah air merupakan bagian daripada iman. Sedih Pak ketika disintegrasi terjadi. Ada lagi pulau namanya Ligitan dan Sempadan diambil Malaysia. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada lagi pulau-pulau pinggiran, konon jumlahnya sampai 23 pulau di pinggiran Indonesia. Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dicuri pasir-pasirnya, dibeli pasir-pasirnya, tapi jahatnya yang membeli, pulaunya ditenggelamkan. Akibat pulaunya ditenggelamkan, daratan Indonesia menyempit. Tentu ketika daratannya menyempit, lautnya ikut menyempit. Tetapi Singapura dengan reklamasinya, pengurugan pantai oleh pasir-pasir Indonesia menjorok dan melebar daratannya. Ketika daratannya melebar, maka melebar pula lautannya. Ini Bapak dan Ibu sekalian, hari ini perlu kita ketahui bersama-sama, ada OPM di Papua. OPM itu kecil Pak. Andaikan tentara diberikan payung hukum, diberikan instruksi untuk menyelesaikan OPM, Organisasi Papua Merdeka, Bapak dan Ibu sekalian, sehari selesai. Tetapi OPM begitu kuatnya, bertahun-tahun melakukan kontak-kontak senjata. Bapak dan Ibu sekalian,
Kenapa? Karena di balik OPM ada Amerika yang kepingin mengeksploitasi Papua selama-lamanya. Bapak dan Ibu sekalian, setiap hari Amerika mengambil emas Indonesia dari Papua, dari Freeport, tontonan setiap hari. Kayanya Amerika adalah karena Indonesia. Indonesia yang kaya raya melarat karena kekayaannya diambil orang. Bapak dan Ibu sekalian, baru-baru ini di Papua Pegunungan dan Yon, Batalion Solo, 6 orang tertembak mati anggotanya. Ada seorang jenderal ketika naik sepeda motor di Papua Pegunungan ditembak kepalanya, mati. Tidak ada kelanjutannya, Pak. Tidak ada penyelesaiannya. Sedih sekali. Ketika tentara mau maju untuk memburu pelaku-pelaku pembunuhan, disemprit oleh LSM bahwa tentara tidak boleh melakukan aksinya di Papua. Karena apa? Amerika berkepentingan untuk mengeksploitasi terus-menerus Papua. Polisi, ketika polisi maju, polisi tidak boleh tembak-menembak karena polisi hanya keamanan tugasnya. Kebingungan, Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Betapa sedihnya ketika kemudian satu saat gerakan-gerakan OPM ini tidak bisa dihentikan dan kemudian membuatnya sebagian Papua akan memisahkan dari Indonesia. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari 3 paslon itu yang mempunyai kompetensi, yang memiliki keahlian untuk melindungi Indonesia dari ancaman disintegrasi adalah pasangan Prabowo Gibran, Pak. Karena sekali lagi Prabowo memiliki background sebagai seorang tentara yang mempunyai keprihatinan dan mempunyai keahlian untuk bisa melindungi bangsa dan negaranya. Sementara Gibran, putranya Pak Jokowi adalah presiden yang sangat piawai untuk berkomunikasi dengan dunia internasional. Baru-baru ini beliau sangat piawai dan sangat berwibawa di tengah-tengah konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam. Beliau piawai menghadapi Joe Biden, lantang menyampaikan kepada Joe Biden yang lain takutlah. Pak Jokowi berani menyampaikan tentang keputusan konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam menuntut Israel menghentikan penjajahannya. Enyah dari Palestina dan Palestina memiliki hak kemerdekaan. Bapak dan Ibu sekalian, walaupun kemudian stubbornnya Joe Biden yang tetap menginginkan Palestina dijajah oleh Israel karena memang Israel adalah sekutu Amerika. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ini ancaman Bapak dan Ibu sekalian. Yang bisa mengatasi itu, menyelamatkan Indonesia dari ancaman global, dari ancaman disintegrasi adalah pasangan Prabowo Gibran, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon diketahui dan mohon ini disosialisasikan. Loh, kok bisa? Masa yang lain tidak bisa? Kenapa bisa Prabowo? Karena memang kompetensinya di situ. Kompetensi untuk melindungi dan menjaga keamanan bangsa dan negaranya. Ini saatnya Bapak dan Ibu sekalian. Nomor 3, Bapak dan Ibu sekalian, ancaman ideologi bangsa Pancasila terancam, Pak, dari tahun ke tahun. Mohon maaf, terus-menerus ada pemberontakan yang kepingin merubah Pancasila sebagai dasar negara. Baik itu datang dari ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Ekstrim kanan PRRI, ekstrim kanan Permesta, ekstrim kanan DITII, ekstrim kiri PKI berkali-kali mengancam ideologi bangsa untuk kepingin menjadikan Indonesia menjadi negara komunis.
dari rentetan ancaman-ancaman ideologi bangsa ini yang berkomitmen, yang ajak menyelamatkan Indonesia dari ancaman-ancaman ini adalah ABRI. Dulu namanya ABRI, sekarang TNI, karena dulu polisi masuk ke dalamnya. Dan Nahdlatul Ulama, ini Bapak dan Ibu sekalian, dari tahun ke tahun. Oleh karena itu di saat-saat Indonesia sekarang melihat adanya tantangan ideologi bangsa, maka harus segera bersatu TNI dengan Nahdlatul Ulama. Kesatuan TNI, bersatunya TNI dan Nahdlatul Ulama ada pada pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Prabowo adalah representasi TNI, sementara kita Nahdlatul Ulama harus segera menyadari bergabung untuk menyelamatkan Indonesia dari tantangan, dari berbagai macam tantangan yang antara lain tantangan ideologi bangsa. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hari ini mohon maaf banyak orang yang berani memperlihatkan simbol-simbol komunis palu arit di mana-mana. Ini tantangan, Pak. Bahkan ada seorang anggota DPR RI yang berani berkata, saya bangga menjadi anak PKI. Terancam, Pak. Nah, untuk itu mari kita selamatkan dan bersatu utuh TNI dengan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu menurut saya adalah insting, menurut saya adalah sunnatullah, bahwasanya hari ini Nahdlatul Ulama semuanya hampir berada pada pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Amin. Kalkulasi saya 90% Nahdlatul Ulama di pasangan Prabowo Gibran. Loh, Pak Yasef ini kok mengklaim 90%? Tidak. Mari saya jabarkan. Nahdlatul Ulama itu apa sih isinya? Isinya Nahdlatul Ulama muslimat. Begitu banyak jumlahnya muslimat. Ketua umum muslimat Khofifah Indar Parawansa. Gambarnya terpampang di mana-mana mendukung pasangan nomor 2 Prabowo Gibran. Kemarin saya ikut serta beliau memberikan orasinya untuk mendukung Prabowo Gibran di Lampung. Dihadiri tidak kurang dari 30.000 orang muslimah. Tanggal 19 malam beliau menghadirkan 200.000 muslimat, 250.000 muslimat di Gelora Bung Karno untuk mendukung pasangan Prabowo Gibran. Siapa sih NU itu? Muslimat, pergunu di semua kecamatan di Indonesia ada, termasuk di Grobogan ini ya. Ketua umumnya saya se-Indonesia. Amin. Dan saya berada di pasangan Prabowo Gibran karena diundang bahwa kita tengah menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam ancaman global, ancaman nasional, disintegrasi, ancaman ideologi bangsa. Maka disinilah kemudian kita segera harus bergabung dengan yang selama ini ajak konsisten menyelamatkan Indonesia dari berbagai ancamannya, yaitu TNI bersama-sama Nahdlatul Ulama. Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, alasan nomor 4, Indonesia ini mohon maaf banyak dari bangsanya, banyak dari rakyatnya lapar. Sudah 79 tahun Indonesia merdeka, 78-79 tahun. Cita-cita luhur kemerdekaannya adalah terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan. Apa sih kesejahteraan itu? Kesejahteraan jangan sampai ada orang lapar, tidak bisa makan, tidak punya harapan bisa makan.
Di sebuah kabupaten ada orang setiap hari 3 orang gantung diri menurut data kepolisian. Kenapa? Karena hari ini lapar, besok tidak bisa membayarkan, bisa makan sebab beras tidak ada, uang tidak punya. Negara tidak campur tangan dalam hal ini, belum punya kepedulian. Maka Bapak dan Ibu sekalian, kita lapar, banyak bangsa Indonesia yang kondisinya seperti ini. Kita kepingin segera hilang kemiskinan di Indonesia ini. Dari 3 pasangan yang menjanjikan program-programnya agar segera lenyap kemiskinan di Indonesia adalah pasangan Prabowo Gibran. Kalau saja salah satu program akselerasinya, program percepatannya adalah makan siang gratis bagi anak TK, Raudatul Atfal, SD, SMP, SMA, MI, Sanawiyah, Aliyah, ibu-ibu hamil, balita, orang-orang miskin yang saya gambarkan tadi, yang tidak terpantau kemiskinannya, akan diberikan makan siang gratis dan susu gratis. Itu artinya saking kepinginnya bahwa Indonesia sebagai negara terkaya di dunia. Jangan paradok, negaranya terkaya tapi banyak orang miskin yang tidak mendapatkan perhatian. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bukan makan siangnya dan susu gratisnya, tetapi keinginan luhurnya segera kemiskinan itu hilang dari Indonesia. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Apa sih yang namanya sejahtera? Tidak boleh ada orang mengerang kesakitan tanpa mendapatkan penyelesaian dari kesakitannya, karena tidak ada uang. Setiap orang sakit harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ada program, kepala desa harus peduli, camat harus peduli, negara turun tangan. Tidak boleh ada orang sakit dibiarkan mengerang. Negara lain tidak begitu, Pak. Itu namanya kesejahteraan. Tidak boleh ada anak kepingin pesantren, tidak bisa karena tidak punya dana. Negara harus memantau dan tahu, dan kemudian diberikan jalan keluar. Tidak boleh ada sekolah tidak gratis. SMP, SMA, SMK semua harus gratis. Ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian, dan itu sudah terjadi di Jawa Timur. Mohon maaf, di Jawa Timur sudah terjadi gratis semua SMA. Kalau tidak disemprit segera kepala sekolahnya, karena provinsinya memberikan Bosda dan ada Bosnas, sehingga kemudian gabungan Bosda Bosnas mampu menggratiskan seluruh SMA, SMK. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ke depan harus lebih intensif lagi. Apa sih yang namanya kesejahteraan itu? Tidak boleh Bapak dan Ibu-ibu sekalian, orang Indonesia rumahnya tidak layak huni, jambannya tidak ada, sementara kepala desa, camat tidak memiliki pemantauan terhadap itu karena memang tidak ada agenda pemerintahannya. Kabupaten tidak menganggarkan, gubernur tidak menganggarkan, pusat tidak menganggarkan. Ini Bapak dan Ibu bisa. Ada yang bertanya, apa bisa makan siang gratis, susu gratis? Biayanya besar. 1 tahun 400 triliun. 1 hari 1 triliun lebih. Apa bisa? Prabowo dengan lantang menjawabnya, sangat mudah. Kenapa? Ribuan triliun kok. Kalau ini cuma diambil 400 triliun, sedikit. Dan kalau kemudian ditingkatkan pendapatan negara, maka kecil sekali untuk 400 triliun itu. Bagaimana kok bisa kecil? Prabowo menyebutkan dipastikan dalam era pemerintahannya nanti ada yang bernama hilirisasi. Apa hilirisasi itu?
bahan baku Indonesia yang terkaya di dunia ini tidak boleh bahan mentahnya yang dijual, tetapi harus bahan jadinya sehingga beratus kali lipat harganya. Panjenengan bayangkan kalau kita menjual tanah 1 ton, berapa harganya? Paling 300.000. Tapi berapa harganya kalau 1 ton itu berupa emas? Tentu puluhan miliar. 1 ton berupa emas. 1 ton tanah 300.000 rupiah. 1 ton emas 300 miliar. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Berapa kali lipat penghasilan akan terjadi ketika hilirisasi dilaksanakan, dan tekadnya Prabowo harus terlaksana hilirisasi dalam era pemerintahannya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga terasa rasional sekali dari apa yang menjadi penjelasannya. Ini nomor 4. Nomor 1, mari kita menangkan Prabowo Gibran agar kita bisa menyelamatkan Indonesia dari ancaman global, ancaman nasional, ancaman ideologi bangsa, dan mari kita wujudkan kesejahteraan di mana yang paling konkret, paling jelas program untuk mesejahterakan bangsa ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Selanjutnya ada pertanyaan, Pak Yai. Senang saja saya mendengarkan omongannya Pak Yai, tapi saya kepingin bertanya, NU-nya mana Prabowo Gibran? Kalau nomor 1 ada Muhaimin Iskandar, NU. Kalau nomor 3 ada Mahfud MD, NU. Tapi pasangan nomor 2 mana NU-nya? Jawabannya bagaimana? Gibran Raka Buming Raka adalah representasinya Pak Jokowi, anak kandungnya Pak Jokowi, Bapak dan Ibu sekalian. Pak Jokowi adalah presiden yang paling NU setelah Gus Dur. Tentu yang paling NU Gus Dur, tetapi setelahnya Gus Dur adalah Pak Jokowi. Mana buktinya? Pak Jokowi lah satu-satunya presiden yang berani, tegas, lantang menetapkan Hari Santri Nasional sebagai penghargaan konkret terhadap kontribusi yang diberikan oleh para santri dalam rangka merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Ketika pada satu saat Pak Jokowi telah mencanangkan untuk menetapkan Hari Santri Nasional, ada kelompok lain yang mengatakan itu ide gila, itu gagasan gila. Tapi Pak Jokowi tetap berkata, biar anjing menggonggong, kafilah terus berlalu. Dan akhirnya tetap ditetapkan Hari Santri Nasional. Santri miliknya NU. Tanggal penetapannya 22 Oktober. Orang lain ketika melihat gelagatnya Pak Jokowi ini tidak bisa dibendung lagi, pasti menetapkan Hari Santri Nasional, maka kata mereka, silakan sudah kalau begitu, asalkan tanggalnya 1 Muharram. Pak Jokowi tidak mau. 1 Muharram sudah jelas tahun baru Islam, biarkanlah sebagai tahun baru Islam. Kita hormati, kita rayakan sebagai tahun baru Islam. Tetapi Hari Santri Nasional harus dicarikan tanggal yang konkret sebagai tanggal kontribusi konkretnya para santri terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Maka ditetapkanlah atas hasil-hasil diskusi dengan Ibu Gubernur Jawa Timur yang saat itu adalah Menteri Sosial Ibu Khofifah Indar Parawansa, ditetapkan 22 Oktober. Apa 22 Oktober itu? Hari resolusi jihad. Hari dikeluarkannya fatwa fardu ain. Fardu ain hukumnya bagi bangsa Indonesia, utamanya kaum muslimin, utamanya warga Nahdliyin, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan jika gugur dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, maka hukumnya mati syahid. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itulah bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian saya percepat.
Bagaimana caranya kalau kita sudah sepakat sekarang bahwa yang akan kita perjuangkan adalah Prabowo Gibran nomor 2, maka caranya kita sebagai orang per orang, mari kita jujur Bapak Ibu sekalian. Jujur artinya hati kita, ucapan kita, kiprah kita betul-betul untuk kemenangan Prabowo Gibran. Nomor 2, kita harus disiplin. Hari ini kita Prabowo Gibran, besok pada Prabowo Gibran, tanggal 14 Februari Prabowo Gibran. Setelah kemenangannya juga kita terus mengawal agar Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang akan mampu mewujudkan Indonesia maju, adil dan makmur, selamat dari berbagai macam ancamannya. Nomor 3, kita harus damai. Kita tidak boleh, mohon maaf, menjelek-jelekan yang lain. Kalau kita menjelek-jelekan yang lain, maka kita akan terus disibukkan untuk menjelek-jelekan orang lain. Kita kehilangan konsentrasi untuk kemenangan Prabowo Gibran. Nomor 4, kita harus damai. Damai artinya kita harus sinergis, bekerja sama. PPIR, Akar Rumput Hijau, Perbunu, Muslimat, Banser, Ansor bersama-sama pada tujuan yang sama, yaitu kemenangan Prabowo Gibran. Nomor 5, kita harus kerja keras. Tidak boleh kita hanya ngomong tetapi kemudian tidak bertindak lanjut dengan kiprah dan kerja keras. Tapi kalau kita itu apabila orang per orang, apabila kelompok sekarang, PPIR sekarang, Perbunu, Akar Rumput Hijau, Muslimat, Fataya, Ansor, bagaimana caranya? 1, kita harus memiliki argumentasi kuat yang disebut akses intelektual, di mana tadi kita telah ikut sama-sama mendengarkan tentang bagaimana Bapak dan Ibu-ibu sekalian memenangkan Prabowo Gibran. Kenapa kita harus memilih Prabowo Gibran? Itu namanya akses intelektual. Yang oleh karena itu saya minta untuk direkam dan disosialisasikan kemana-mana. Nomor 2, kita harus memiliki akses sosial. Artinya kita harus dekat dan berbaik-baik dengan masyarakat pemilih, dengan rakyat. Nomor 3, kita harus punya jaringan. Jaringannya dari tingkat kabupaten ada, kecamatan ada, desa ada, kemudian RT ada, TPS ada, perwakilan-perwakilannya, sehingga kemudian secara bersama-sama kita bisa memenangkan Prabowo Gibran dalam hanya sekali putaran. Nomor 4, harus memiliki akses finansial. Ketika akses finansial itu kita pertanggungjawabkan masing-masing untuk membiayai diri sendiri, maka akan terasa ringan. Mohon maaf, saya merasa ringan kok, walaupun saya nanti datang di sini tidak hanya sekedar untuk membiayai diri sendiri, tapi saya akan memberikan sarung kepada panjenengan semua. Ya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, harus 1 putaran. Dan 1 putaran ini didasarkan pada kecintaan kita kepada Indonesia. Kenapa? Karena menghemat, Pak. Kalau 1 putaran kita bisa menghemat 18 sampai 22 triliun. Bayangkan jumlah itu sangat besar. Nomor 2, kita kepingin terhindar dari konflik. Sebab kalau 1 putaran, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, tidak akan ada yang bisa mengklaim kemenangan. Karena komposisinya nanti yang 1 22%. Kalau yang 22% mengatakan mestinya yang menang saya, tapi saya dicurangi, itu tidak mungkin, 22% kok. Sementara yang satunya 26%. Tidak mungkin dia mengklaim saya yang menang, cuman saya dicurangi. Tidak mungkin ditertabakan orang. Mosok 6 menang. Tapi kalau dibiarkan 2 putaran, potensial mereka mendapatkan 40 sampai 45%. Nah, saat itu akan terjadi klaim, Pak. Yang menang saya dicurangi, saya punya bukti-bukti kecurangan.
Kalimat yang semacam ini akan memicu terjadinya konflik, apalagi ada infiltrasi, penyusupan yang kepingin membuat gaduhnya Indonesia, maka terjadilah konflik. Selamatkan Indonesia dari dua hal tersebut, menangkan dengan hanya satu putaran. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir saya kepingin mengajak panjenengan untuk berdoa. Sebab kalau panjenengan berdoa berarti panjenengan menghilangkan rasa ketidakjujuran. Masa sudah berdoa kok masih tidak jujur? Ini Bapak dan Ibu sekalian. Kapan? Setiap habis sholat dan seterusnya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan doa. Doanya singkat saja karena memang waktunya sudah sempit. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa anak-anak kami, keturunan kami dan keluarga kami. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa muslimin dan muslimat, mukmin dan mukminat di mana saja mereka berada, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa bangsa kami, bangsa Indonesia. Allahumma ya Allah, jadikanlah Prabowo Gibran sebagai presiden yang adil kedua-duanya, yang bijak kedua-duanya, yang membawakan kebenaran dua-duanya, yang mampu menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju, adil dan makmur. Allahumma ya Allah, menangkanlah Prabowo Gibran dalam Pilpres 14 Februari 2024, cukup dalam hanya sekali putaran. Allahumma ya Allah, sampaikanlah kita semua kepada hajat-hajat kami ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Allahumma ya Allah, limpahkan rizki kepada kami semuanya, utamanya yang hadir pada kesempatan ini. Rizki yang halal dan baik, yang luas dan banyak, penuh barokah, yang tidak sulit-sulit kami dalam memperolehnya dari berbagai sumber ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau berkuasa atas segala sesuatu dan Engkau berkuasa pula untuk mengabulkan setiap permohonan. Kabulkan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.